Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop 4 jutaan buat akhir tahun 2025. Yo guys, Rageja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 laptop harga 4 jutaan buat November sampai akhir tahun 2025. Nah, karena kita ngebahas 5 laptop sekaligus ya, yang tentunya punya keunggulannya masing-masing, jadi kalian bisa simak aja atau gunakan chapter yang udah kita sediakan biar kalian bisa tahu apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing laptop dan berakhirnya bisa memutuskan laptop yang paling cocok. Oke, biar nggak lama-lama lagi ya, kita mulai aja dari laptop yang pertama. Laptop 4 jutaan terbaik akhir tahun 2025 dibuka oleh Advan Workmate. Bisa dibilang ini adalah pilihan laptop yang pas buat kamu yang lagi nyari laptop untuk kebutuhan sekolah dan secara performa udah bisa dipakai buat editing tipis ataupun gaming-gaming ringan. Pasalnya kalau kita bandingkan prosesornya dengan laptop-laptop 4 jutaan lainnya, si Workmate ini auto ngebantai cuy. Aspire Lite dengan Intel N150 ini langsung diayamin. IdeaPad pakai Intel N100 ya apalagi. Paling saingannya cuma si Axio Hi-5 MDX 3 yang juga sama-sama menggunakan Ryzen 5 3500U. Gak cuma itu, RAM-nya udah 8GB DDR4 2666 MHz single channel dan ada satu slot ekstra sehingga RAM-nya ini bisa kita upgrade jadi dual channel. Storage-nya juga udah SSD 256GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya untuk slotnya cuma ada sebiji ya, jadi ini nggak bisa kita konfigur jadi dual channel. Dual storage maksudnya. Kombinasi spek ini menghasilkan skor 2600-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 1500-an poin di 3D Mark Firestrike. Artinya dia udah oke buat menghajar semua kebutuhan sekolah, dan kalau buat ngedit di CapCut pun ini juga udah bisa. Mau main game? Bisa, tapi ya tentunya game-game ringan aja ya. Valorant di settingan lowest 1000p bisa dapetin 40-60 fps. Genshin Impact di settingan lowest bisa dapetin sekitar 23 fps. Ini kondisinya RAM-nya masih 8GB single channel. Ya kalau kamu pengen dapetin pengalaman gaming atau fps yang lebih tinggi, aku sangat menyarankan buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel biar lebih maksimal lagi. Karena ya AMD dengan dual channel RAM itu kayak dua kombinasi yang hampir pasti harus ya. Soal layar, Advan Workmate dibekali layar yang juga nice sekali ya. 14 inch IPS Full HD dengan 61% sRGB. Guys, 4 jutaan bisa dapetin layar IPS Full HD itu adalah sebuah opsi yang sangat worth it ya. Karena kalau kita melihat brand-brand global lainnya, bahkan di harga 5 jutaan pun masih banyak yang menggunakan layar TN. Baterainya juga pas, 45,6 Wh yang bisa tahan sekitar 5-6 jam pemakaian. Bobotnya 1,4 kg dengan tebal di 1,93 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Cek di sini. Laptop 4 jutaan selanjutnya adalah Axio Hi-5 AMD X3. Ini dia laptop saingannya Advan Workmate. Karena secara spesifikasi dua sejoli ini memang cukup identik. Contohnya di bagian CPU, sama-sama pakai AMD Ryzen 5 3500U dengan Radeon RX Vega 8, yang mana SSD-nya juga sama-sama ya, 256GB M.2 NVMe Gen 3. Nah, kalau kita ngomongin RAM, di sini faktor yang agak berbedanya atau pembedanya. Hi-5 MDX 3 menyediakan opsi RAM 16GB dengan harga yang tentunya lebih mahal ya. Tapi ini bisa jadi opsi yang pas kalau kamu nggak mau ribet dan pengen dapetin performa yang maksimal. Ya kalian bisa beli aja varian RAM 16GB, udah deh beres, nggak usah upgrade, bisa langsung dipakai dengan performa maksimal. Terus kalau RAM-nya udah 16GB, otomatis buat dipakai gaming akan lebih gacor lagi. Naruto Storm 4 di settingan 720p bisa dapetin 30 fps. Genshin Impact di 720p lowest bisa dapetin 60 fps. Untuk FPS game lainnya bisa cek aja di bagian layar. Keunggulan si Hi-5 AMD X3 ini juga ada pada bagian garansinya. Yes, Axio udah ngasih garansi ADP yang bisa ngecover kerusakan akibat kelalaian pengguna. Dan ini belum ada di Advan.
Axio Hi-Fi MDX 3 hadir dengan layar 14 inch dengan panel yang udah IPS juga dan resolusinya udah Full HD biasa, bukan plus ya, karena dia rasionya masih 16:9. Udah cakep buat kebutuhan harian. Nah, baterainya juga oke nih, 45,6 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Kalau kita kombinasikan dengan bobot 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm-nya, laptop ini jadi udah oke banget buat dibawa ke sekolah ataupun WFC. Portnya lengkap, udah ada USB-C dan juga HDMI. Laptop 4 jutaan terbaik yang ketiga adalah Acer Aspirelight AL14. Meskipun secara performa dia kena bantai dengan dua laptop sebelumnya, tapi si Aspirelight ini tetap punya pasar di laptop 4 jutaan. Terbukti dari jumlah penjualan yang cukup banyak nih, yang mana setidaknya ada dua alasan kenapa laptop ini tetap menarik. Pertama, layarnya ini udah 14 inch IPS Full HD+. Jarang-jarang loh guys, laptop 4 jutaan dari brand global udah pakai layar IPS Full HD+ lagi. Otomatis udah enak buat dipakai sekolah ataupun buat kuliah. Kedua, performa yang udah hemat daya. Memang kalau kita ngomongin kenceng-kencengan ya, dia masih kalah dengan si Ryzen 5 3500U. Tapi Intel N150 ini secara efisiensi dia justru lebih unggul. Terbukti dari daya tahan baterainya yang meskipun sama-sama pakai baterai 45,0 hours, tapi dia bisa dipakai hingga 8 jam pemakaian. Lebih lama. So, kalau kebutuhanmu benar-benar belajar aja kayak buka ChatGPT, bikin tugas di Google Docs, ataupun browsing di Google Chrome, performa dari Aspirelight ini sudah tergolong mumpuni. Plus ya, poin plusnya dia juga lebih hemat daya. RAM-nya juga udah DDR5 4800 MHz dengan kapasitas 8 GB. Dia juga udah pakai SSD dengan kapasitas yang lega ya, di 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Soal ergonomis, Acer Aspirelight ini juga udah punya berat yang bisa dibilang sangat ringan ya, di 1,17 kg dengan tebal berapa tuh? 1,79 cm. Atau cek di sini ada. Portnya pun lengkap, ada USB-C sampai micro SD reader. Terus dia juga masih ada opsi upgrade, meskipun ya baik RAM maupun SSD cuma bisa kita ganti aja. Yaps, dia nggak ada slot yang kedua. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook 14. Ini adalah laptop yang cocok buat para pelajar. Jadi buat kamu para orang tua yang lagi nyariin laptop pertama buat anak SMP atau SMA, laptop Asus ini tentunya bisa jadi salah satu pertimbangan. Pokoknya yang penting bisa awet sampai tamat sekolah. Secara spek, memang nggak ada yang bisa kita banggakan. Bahkan dia masih pakai Intel Celeron N4500. RAM-nya 8GB DDR4 2933 MHz dan SSD-nya 256 GB M.2 NVMe Gen 3. Mau upgrade RAM? Ya, sayangnya untuk RAM-nya ini udah onboard ya, jadi kita udah nggak bisa upgrade lagi untuk bagian RAM-nya. Tapi kalau bagian SSD ini masih bisa kita ganti ya. Ganti, intinya dia slotnya cuma satu, tapi masih bisa diganti. Well, kalau kebutuhanmu memang selayaknya anak SMA yang baru belajar ngetik, ngolah-ngolah angka di Excel, atau bikin presentasi di Canva, performanya ini masih bisa kita pakai. Ya, meskipun perlu sedikit kesabaran. Untungnya, secara ukuran layar, VivoBook 14 ini udah punya ukuran layar yang pas lah buat kebutuhan para pelajar. 14 inch TN beresolusi Full HD dan dia belum IPS. Tapi ya oke lah ya, karena udah Full HD punya. Kalau kita mau bawa laptopnya ke sekolah, si baterai 42 Wh yang tertanam pada laptop ini udah bisa bertahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Terus secara bobot, dia juga udah cukup ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,84 cm. Terus udah ada HDMI dan juga USB-C. Dua port penting yang sangat menunjang kegiatan para pelajar. Dan udah ada di laptop ini.
Laptop 4 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Alternatif lain buat kamu yang lagi cari laptop untuk sekolah dan belinya atau pengennya laptop dari brand global. Tenang guys, yang ini udah nggak pakai Celeron kok, melainkan dia udah pakai Intel N100. Secara performa tentunya udah improve jauh jika dibandingkan dengan Celeron. Terus dia juga udah pakai RAM LPDDR5 dengan kecepatan yang cukup tinggi di 4800 MHz dengan kapasitas di 8 GB. Cuman untuk upgradability atau opsi upgrade sayangnya dia nggak bisa ya, karena RAM-nya ini udah onboard. Nah yang menarik, SSD-nya udah NVMe Gen 4 punya, yang mana ini satu-satunya di list laptop kali ini. Dan tentunya secara speed udah lebih kencang jika dibandingkan dengan Gen 3 punya. Kapasitasnya juga lumayan cuy, di 512 GB. So ya, kombinasi spek ini udah oke banget buat kebutuhan sekolah. Multitasking pun udah cukup lancar, yang mana simpen-simpen file juga udah lebih lega, begitupun buka tutup aplikasi. Beralih ke layar, Lenovo IdeaPad Slim 3i membawa layar 14 inch TN Full HD dengan 250 nits tingkat kecerahan. Ya cukup oke lah, meskipun lagi-lagi panelnya belum IPS. Tapi setidaknya dia udah punya resolusi Full HD. Baterainya cukup besar, 47 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Bobotnya juga lumayan ringan lah ya, di 1,31 kg, yang ini bisa jadi kombinasi yang pas buat kamu yang suka WFC ataupun kemana-mana bawa laptop. Karena ya ini adalah bobot yang sudah pundak friendly. Portnya lengkap, bahkan kita dikasih SD card reader. List lengkapnya ada di sini. As always, seperti biasa. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 4 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan buat akhir tahun 2025. Dan seperti biasa ya, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Kalau nggak salah ada di sini sih harusnya ya, pojok sini. Dan di sana juga kalian bisa ngecek harga terupdate dari masing-masing laptop. Plus, kalau lagi ada promo juga harusnya kelihatan. Atau saranku sih bisa kalian klik dulu, karena ada beberapa promo yang baru kelihatan ketika kita udah klik dan lihat di aplikasinya Shopee. So, klik dulu dan siapa tahu dapat harga yang lebih menarik. Oke, itu aja. Kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi berikutnya. Karena akhir tahun ini pasti banyak rekomendasi lah. Jadi, stay tune ya. Ya, tunggu aja di Rakejap. Bye!